Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast Sejarah Nusantara. Langsung aja ya, kita mulai dari segmen yang pertama. Bisa dijelaskan kenapa sampai terjadi pemberontakan ini? Tentu, untuk memahami peristiwa ini, kita harus menengok sedikit ke belakang, ke masa awal kemerdekaan Indonesia. Jadi gini, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda tidak langsung mengakui kedaulatan Indonesia. Mereka datang kembali dengan agresi militer yang tentu saja ditolak keras oleh rakyat Indonesia. Lalu, pada 1949, melalui perjanjian di Konvensi Meja Bundar atau KMB, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia, tapi dalam bentuk negara federal yang dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, salah satu negara bagian dalam RIS itu adalah negara Indonesia Timur atau NIT yang mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan sekitarnya. Oh, jadi NIT ini semacam negara kecil ya di dalam Indonesia. Oke, benar, Pai. Dan disinilah Andi Aziz muncul. Dia adalah seorang perwira KL. KNIL itu tentara kolonial Belanda yang kemudian menjadi komandan pasukan di Makassar, ibu kota NIT. Andi Aziz merasa posisi NIT terancam ketika pemerintah pusat ingin menggabungkan seluruh negara bagian menjadi NKRI. Bagi Andi Aziz dan sebagian elit NIT lainnya, penyatuan ini dianggap sebagai bentuk dominasi Jawa dan Jakarta. Maka muncullah perlawanan yang berpuncak pada pemberontakan. Wah, jadi memang ada ketegangan ideologi dan rasa tidak percaya antar wilayah. Betul, di balik itu juga ada kepentingan Belanda yang masih bermain. Banyak ex-NIL yang merasa kehilangan kuasa. Itulah sebabnya mereka enggan menerima TNI masuk ke daerah mereka. Wow, menarik sekali nih. Baru juga segmen pertama tapi topiknya sudah seberat itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utama. Gimana jalannya pemberontakan ini? Tolong dijelaskan. Baik, Pai. Jadi peristiwa ini memuncak pada 5 April 1950. Pada hari itu, pasukan TNI yang berasal dari Jakarta mendarat di Pelabuhan Makassar. Tujuan mereka adalah untuk mengambil alih komando dan memperkuat integrasi NKRI. Tapi Andi Aziz dan pasukannya langsung melakukan blokade dan penolakan. Bahkan mereka menangkap perwira TNI yang mendarat, termasuk Kolonel Alexander Evert Kawilarang, salah satu tokoh penting TNI saat itu. Itu berani banget ya, menangkap perwira TNI. Iya dong. Bahkan aksi itu dianggap sebagai bentuk pemberontakan langsung terhadap pemerintah pusat. Makassar pun sempat mencekam selama beberapa hari. Banyak masyarakat sipil ketakutan, terutama karena mereka bingung apakah yang datang adalah tentara sah atau penjajah baru. Namun, perlu dicatat bahwa dukungan terhadap Andi Aziz juga tidak mutlak. Banyak tokoh lokal Sulawesi dan rakyat yang lebih condong pada NKRI. Jadi, apakah Andi Aziz punya rencana panjang untuk pemberontakan ini? Sebenarnya enggak sih. Perlawanan Andi Aziz terkesan spontan dan kurang strategi jangka panjang. Beberapa hari sebelum peristiwa itu, pemerintah pusat memanggil Andi Aziz ke Jakarta untuk memberikan klarifikasi. Ternyata, ia menuruti panggilan itu. Tapi begitu tiba di Jakarta, dia langsung ditangkap. Hah? Langsung ditangkap? Tanpa perlawanan gitu? Iya, Pak. Dan setelah itu, TNI langsung menguasai Makassar
pemberontakan pun berakhir dalam hitungan hari saja. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu. Apa dampak dari pemberontakan ini? Oke, terima kasih Ica. Jadi, meskipun singkat, pemberontakan ini juga sangat-sangat berdampak besar secara politik dan juga militer. Pertama yaitu peristiwa ini juga sangat membuat pemerintah pusat makin yakin bahwa sistem federal ini sangat-sangat tidak efektif. Justru malah memicu konflik antar wilayah dan mempertahankan kuasa elit lama. Oh, jadi bisa dibilang pemberontakan ini buat mempercepat lahir NKRI. Iya, betul, tepat sekali. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS atau Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Kedua, pemberontakan ini juga menjadi pengingat keras bahwa TNI adalah kekuatan utama pertahanan negara dan tidak boleh ada tentara daerah yang bertindak semaunya sendiri. Kalau dari sisi tokoh Andi Aziz sendiri, itu gimana nasibnya? Setelah ditangkap, Andi Aziz ini diadili secara militer dan kemudian dipenjara. Ia juga tidak lagi berperan aktif dalam dunia militer atau politiknya setelah itu. Lalu bagaimana dengan masyarakat Sulawesi waktu saat itu? Jadi gini, banyak juga masyarakat merasa lega setelah situasi kembali kondusif, dan secara umum mereka lebih mendukung integrasi ke NKRI karena melihat bahwa arah masa depan bangsa ini lebih stabil di bawah negara kesatuan, yaitu NKRI. Harga mati. Terima kasih banyak Riko, Danu, dan Ririn. Terima kasih sudah menjelaskan topik ini dengan sangat menarik dan mendalam. Dari peristiwa Andi Aziz ini, kita bisa belajar bahwa semangat persatuan dan kesatuan tidak boleh kalah oleh ego sektoral atau warisan masa penjajahan. Sobat sejarah, semoga episode kali ini menambah wawasan kamu ya. Jangan lupa follow podcast kami dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sejarah. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Izin Jenderal, Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang dan peraturan disusun seolah hanya berdasarkan pesanan atau sekedar spekulasi tanpa landasan yang kuat. Ironisnya, para petinggi negeri ini lantang bersuara di media, namun mendadak bisu saat rakyat datang mengetuk pintu. Tonight